Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaqatillah. Puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah SWT, yang mana atas rahmat dan karunia kita semua bisa hadir dalam rutin muamalah online via Google Meet, di mana pada malam hari ini kita masuk edisi yang ke-72. Alhamdulillah konsisten. Adapun pemateri pada malam hari ini yaitu Tuan John Kennedy dari Sumatera Barat, ya, dengan tema kajian manajemen tanah dalam bertani mandiri. Ini penting bagi kita yang senang bertani dan kita upayakan untuk bertani secara fitrah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan kita semua selaku umatnya. Semoga kita semua dapat seperti yang melahir olehnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terhormat udah John, terima kasih atas kehadirannya dan berkenan untuk mengisi kajian pada malam hari ini. Begitupun puan-puan semuanya, saya ucapkan selamat datang bagi peserta kajian. Semoga apa-apa yang disampaikan oleh pemateri kita ilmunya bisa kita pahami dan kita laksanakan. Baik, tanpa memperpanjang kalam, saya persilahkan kepada narasumber untuk menyampaikan materinya. Kepada beliau saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas rahmat-Nya lah kita bisa hari ini mengadakan kegiatan rutin, yaitu kajian rutin kita. Dan tak lupa juga kita sampaikan salam beserta salawat kepada baginda Nabi SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, saya tidak mempanjang mukadimah, mungkin langsung kita ke diskusi malam ini, puan-puan semuanya. Nah, sesuai dengan tema pembahasan kita malam ini, merupakan bagian dari lanjutan pembahasan kita di bulan sebelumnya, perempuan, ya, tentang pertanian mandiri, ya. Nah, sebelum kita melanjutkan, tentu kita harus tahu dulu apa yang akan kita diskusikan. Nah, di malam hari ini sengaja diangkat masalah tanah, karena ini merupakan fondasi dasar bagi kita untuk bertani mandiri, perempuan semuanya. Nah, sebagaimana saya sudah membagikan beberapa catatan, ya, untuk kita bisa lihat sebagai bahan diskusi kita pada malam hari ini, yaitu tentang manajemen tanah. Jadi manajemen tanah itu sebenarnya adalah fondasi bagi pertanian untuk berkelanjutan, perempuan semuanya. Nah, itu di slide kedua atau pertama yang di judul itu saya membagi dalam subjudul itu di slide kedua saya buka dengan pertanyaan mengapa tanah pertanian itu perlu dimanajemen atau dikelola atau diatur. Nah, hal ini dalam kondisi pertanian yang sekarang, teman-teman semua,
pemahaman dalam manajemen tanah itu sudah jarang dipakai karena mereka tidak lagi berprinsip tanah itu bagian dari penting yang harus mereka jaga karena mereka udah menganggap hal yang terpenting itu adalah pupuk dan pestisida. Nah, padahal kita tahu bahwa tanah itu adalah fondasi awal dalam bertani. Maka saya buka slide saya itu dengan mengapa perlu manajemen dalam bertani. Mengapa perlu manajemen tanah dalam bertani ya. Nah, bisa kita lihat dalam slide 2 itu Puan, saya mengkategorikan pertama, tanah itu bukan hanya sekedar tanah atau sekedar media tanam. Tanah itu merupakan ekosistem yang hidup secara dinamis di dalamnya. Jadi kita tidak menganggap tanah itu sebagai media tanam lagi, tapi merupakan sebuah ekosistem yang hidup dan dinamis di dalamnya. Nah, ini harus kita pahami dulu. Kalau kita menganggap media tanah itu sebagai media tanam, maka konsentrasi kita hanya kepada pupuk. Tapi kalau kita menganggap tanah itu merupakan ekosistem yang hidup, nah ini akan kita coba nanti kita diskusikan atau saling berbagi, teman-teman. Itu pertama. Kedua, mengapa kita perlu manajemen tanah dalam bertani? Yaitu kita harus tahu bahwa memelihara dan meningkatkan kesehatan tanah itu untuk kesuburan, sehingga produktivitas tanah tersebut akan dapat berkelanjutan dalam pertanian berikutnya. Nah, ini salah satu yang disebut dengan manajemen tanah. Jadi kita menjaga, merawat tanah ini untuk pertanian selanjutnya. Karena dalam filosofinya, tanah yang kita punya sekarang, yang kita kelola sekarang, itu bukan punya kita, tapi pinjaman dari anak dan cucu kita kemudian hari. Nah, ini filosofinya yang harus kita pahami atau kita tanamkan ketika kita bertani itu. Tanah itu bukan tanah yang diwariskan oleh nenek moyang kita, tapi pinjaman dari anak cucu kita di kemudian hari. Nah, inilah salah satu filosofi yang petani harus memahami dalam konsep bertani berkelanjutan. Nah, mungkin saat ini perempuan semuanya, hampir yang saya temuin, 90% petani sekarang tidak mempunyai landasan yang kuat atau mempunyai filosofi yang kuat, memahami kalau tanah yang dia kelola itu adalah pinjaman dari anak cucunya. Nah, ini yang membuat petani itu lebih konsentrasi apa yang dapat sekarang mereka gunakan semaksimal mungkin dengan mengabaikan kondisi akibat apa yang mereka lakukan terhadap tanah itu sendiri. Karena kurangnya mereka memahami dari filosofi yang barusan saya sampaikan, bahwa tanah yang kita kelola dari petani itu bukan dari warisan nenek moyang kita, tapi pinjaman dari anak cucu kita. Nah, ini filosofinya, perempuan. Nah, kemudian kita coba lanjut di slide kedua yang saya bagikan. Saya buka lagi dengan pertanyaan, mengapa sangat pentingnya manajemen tanah? Nah, karena yang harus kita pahami dalam bertani, tanah sehat merupakan masa depan yang aman bagi kita semua. Nah, ini kan kayak sebuah narasi yang perlu pemahaman lebih dalam. Tanah yang sehat, masa depan yang aman bagi manusia sebenarnya. Kalau pertanian itu tidak ada lagi, atau pertanian itu sudah dirubah secara ilmu, saintis yang serba instan, mungkin kalau pun pernah dengar berita atau teknologi di Singapura, bagaimana sayuran itu bisa mereka tanam tanpa menggunakan tanah. Itu kan suatu saintis atau ilmu teknologi yang mampu menghidupkan tanaman. Tetapi jika untuk masa depan itu bukan jaminan untuk memenuhi kebutuhan akan hidupnya manusia terhadap pangan. Makanya saya sampaikan bahwa jika tanah yang kita miliki sekarang tidak sehat di kemudian hari, ini ancaman yang nyata bagi manusia untuk kehidupan mereka ke depannya. Nah, makanya perlulah kita memahami
manajemen tanah dalam pertanian. Itu sangat penting. Nah, di slide selanjutnya saya juga sampaikan bahwa ancaman-ancaman apa yang terjadi terhadap tanah di saat ini. Ya. Nah, kalau saya kategorikan ada beberapa musuh yang dapat merusak kesuburan tanah. Ada 3 kategori, yaitu degradasi kimia, erosi, dan degradasi biologis. Nah, mungkin akan saya coba jabarkan tiga hal yang dianggap sebagai merusak dari tanah atau musuh-musuh tanah itu tadi. Erosi. Erosi kita tahu bahwa terkikisnya lapisan humus tanah oleh air, faktor alam seperti penambangan liar atau tambang liar, mereka merusak secara tidak langsung ekosistem tanah melalui erosi. Sehingga humus-humus tanah yang ada di pertanian itu terkikis. Itu disebabkan erosi. Lebih jelasnya mungkin itu disebabkan oleh alam. Ya. Kemudian ada juga terkikis atau degradasi oleh sebab kimia, yaitu penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan, sehingga unsur organik dalam tanah itu menurun. Nah, ini hampir petani sekarang tidak bisa lepas dari penggunaan pupuk kimia dan pestisida kimia. Kemudian terjadinya pemadatan tanah. Ya. Pemadatan tanah ini terjadi, salah satu faktor yang terbesar itu penggunaan traktor. Ya. Penggunaan traktor alat berat yang kita ketahui kalau di industri pertanian tuh alat berat mereka itu lebih berat lah. Saya pernah melihat alat pertanian itu yang berat sampai 65 ton. Ya. Itu tanah-tanah yang rusak secara kimia. Kemudian ada juga tanah yang secara biologis. Ya tadi penggunaan pestisida, herbisida, sehingga kondisi tanah itu mikroba di dalamnya malah berkurang gitu kan. Itu bisa kita lihat kondisi tanah ini. Nah, ini musuh-musuh tanah yang terus terjadi di pertanian kita saat ini, teman-teman semua ya. Jadi kita coba jabarkan dulu pemahaman dan kondisi pertanian kita saat ini. Dan selanjutnya kalau saya coba tuliskan tadi, nah bagaimana jika kondisi tanah itu sudah mulai rusak, apa yang harus kita lakukan? Nah, tentu kita harus punya dasar-dasar untuk memperbaiki kondisi tanah ini. Apa yang harus kita lakukan? Ada beberapa hal yang saya tulis. Kita bisa melakukan penutupan tanah secara organik atau menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar pertanian kita. Kemudian juga kita mulai mengurangi gangguan tanah yang tadi saya ceritakan, salah satunya berlebihan mengolah lahan. Jadi dalam pengolahan pertanian itu salah satu faktor yang dapat merusak tanah, seperti membalikkan humus tanah lebih dalam. Kalau saya pernah coba ukur itu humus tanah itu idealnya di tanah subur itu antara 30 sampai 40 cm. Itu lebih dari itu bukan lagi tanah humus yang baik. Nah, alat-alat pertanian sekarang mereka bisa membalikkan tanah itu lebih dalam. Nah, itu salah satu bentuk faktor yang dapat mengganggu
pengolahan tanah secara berlebihan. Kemudian terjadinya penggunaan pupuk yang tak seimbang dan penggunaan pestisida yang berlebihan. Nah, ini salah satu faktor yang mungkin bukan lagi hal yang tabu ya, tapi udah hampir semua pertanian saat ini sudah menggunakan itu. Ada satu daerah di tempat saya, itu tingkat penggunaan pestisida dan pupuk mereka itu udah di ambang batas tidak wajar. Dan mereka berlomba-lomba. Jika satu pertanian menggunakan 3 jenis pestisida, maka dia yang sebelahnya akan menggunakan 4 pestisida. Nah, ini faktor yang kita anggap sebagai merusak tanah gitu kan. Nah, Ibu Bapak, perempuan semuanya, banyak faktor-faktor lain, nanti mungkin sambil diskusi kita bisa coba simpulkan. Nah, selain itu juga kita harus melakukan beberapa teknik. Saya sendiri sudah melakukan beberapa teknik perbaikan dari lahan saya yang memang kondisi awal saya dapatkan itu secara struktur tanah baik. Tapi setelah dilakukan pengecekan, penanaman, ternyata tanah ini sudah terkontaminasi atau sudah sangat kecil, sedikit unsur hara, sehingga apa yang saya tanam itu tidak bisa tumbuh maksimal tanpa saya menggunakan pupuk kimia. Dari histori tanah yang saya ketahui, tanah ini memang dari pemakaian awal mereka telah menggunakan pupuk berlebihan dengan tujuan untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, ini saya butuh waktu proses untuk terus memperbaiki sampai saya memperhatikan mengembalikan tanah ini sebaik mungkin. Nah, setelah berjalan 3 tahun saya baru merasakan pelan-pelan tanah mulai baik. Dari mana saya tahu? Nah, pertama saya coba menanam tanaman sayur mayur. Itu mungkin ada satu penyakit di petani, kalau di kampung saya itu nama penyakitnya itu akarnya membengkak. Ya, kalau penyebabnya itu nematoda atau cacing atau bakteri yang merusak dari akar tanaman seperti akar lobak atau kol, brokoli, apalagi. Kemudian juga saya pernah menanam beberapa tanaman seperti cabai dan lainnya, sayur mayur, terjadi layu. Layu mereka saat usia baru 3 minggu, sebulan. Nah, ini ternyata itu disebabkan oleh hama-hama atau tanah yang tidak sehat atau disebut dengan penyakit fusarium. Banyaknya jamur dalam tanah itu. Nah, perempuan semuanya, problem-problem seperti ini yang saya temuin di petani, hampir semua petani solusinya tidak langsung dalam bentuk recovery, tapi sifatnya instan. Biasanya mereka bertanya ke penjual pupuk atau penjual pestisida jika mereka menemukan tanaman mereka layu, kena fusarium, ya mereka tanyakan apa obatnya, apa racunnya. Nah, mungkin solusi sesaat itu memang terjadi. Sehingga mau nggak mau, ini menyebabkan petani membutuhkan biaya yang lebih tinggi dalam bertani. Atau saya bilang, biaya produksi mereka lebih tinggi, sementara harga jual mereka tidak bisa kontrol. Ya, ini polemik yang terjadi di petani-petani kita sekarang. Maka mungkin puan-puan tahu salah satu pemerintah saat ini untuk menekan biaya produksi petani dengan memberi harga pupuk yang penurunan harga. Tapi kalau saya berprinsip, itu bukan sebuah solusi yang berkelanjutan. Karena problem utamanya adalah di tanah mereka, teman-teman semuanya. Jadi pupuk yang
mereka beli dengan harga murah itu sekedar memberi nutrisi ke tanaman. Sementara tanah sendiri tidak balik kesehatannya. Nah ini harus diberi banyak pemahaman kepada petani-petani kita. Jika mereka mau menekan biaya produksi, bukan berarti mereka mendapat harga pupuk yang murah. Jika mereka mendapat harga pupuk yang murah, tapi penggunaan pupuk mereka itu masih tetap berlebih, itu sama juga dengan bohong. Artinya sama aja. Saya sekarang lagi coba melakukan penanaman tanaman cabai yang udah usia 2 bulan. Setelah tanah ini saya perbaikan, dalam prosesnya saya menggunakan beberapa pola. Mungkin sebelum sudah saya sampaikan juga, saya menggunakan pertama itu pola dari Korea yang semua tahu, yaitu pola jadam, dan ada juga pola dari abad 11 dari zaman Andalusia dari Islam, yaitu menggunakan biochar, kemudian juga beberapa pola-pola lain. Nah, tapi dalam pengolahan perbaikan tanah, saya menggunakan 2 hal metode yang sering saya gunakan, yaitu pola jadam dan pola alpilaha. Ya. 2 pola ini sejauh ini saya merasa itu sangat efisien dan efektif. Ya. Kenapa begitu? Saya melakukan perbandingan dua bidang tanah yang saya gunakan dengan pola jadam dan alpilaha dengan tanaman yang tanpa menggunakan pola ini. Apa yang terjadi? Sangat signifikan perbedaannya. Kemampuan tanah, kesehatan tanah yang menggunakan pola jadam dan pola alpilaha itu sangat cepat atau sangat kelihatan ketika tanaman ditanam di situ dengan usia sama, itu jauh lebih sehat dibandingkan dengan pola biasa. Nah ini bentuk yang sudah saya temukan, sehingga saya bisa menekan biaya produksi atau biaya bertani dari penggunaan pupuk. Walaupun masih saya gunakan beberapa pupuk tambahan atau additional fertilizer dari kimia seperti NPK dan lain-lain, tapi persentasenya bisa sampai 20% dari kebutuhan total semua pupuk yang saya gunakan. Nah ini bentuk dampak positif kalau kita memiliki tanah yang sehat. Kemudian saya juga beberapa lahan saya masih menemukan, sebelumnya saya tidak menemukan cacing. Tapi setelah saya melihat secara perlahan-lahan, akhirnya kelihatan ternyata mereka cacing itu udah mulai hidup, ada gitu. Nah, kalau puan-puan di lahan pertanian yang menggunakan pola konvensional, menggunakan pupuk kimia, pestisida kimia, nyaris tidak akan pernah menemukan cacing, baik yang skala kecil maupun skala besar. Nah ini saya sudah menemukan. Kemudian dalam beberapa pola juga saya lakukan, mungkin baru-baru ini ada para ilmuwan, mereka melakukan uji coba atau penelitian di mana lahan pertanian mereka tanpa mereka cangkul, tanpa mereka olah, bisa menghasilkan hasil panen yang berlimpah. Dan itu juga di Jepang sudah dilakukan. Di Indonesia juga pernah dibumingkan dulu, namanya kalau nggak salah itu sistem tanam tanpa olah tanam, tanpa olah tanah atau TOT kalau nggak salah ya, saya lupa ya. Nah itu saya lagi coba Kak. Nah ternyata untuk melakukan TOT ini atau tanpa olah tanah itu sangat berdampak besar terhadap ekosistem yang ada di dalam tanah. Jika kita membajak tanah, mencangkul, ternyata itu sama dengan kita meriset kembali tanah ekosistem yang ada di dalam tanah. Nah ini dampaknya. Ketika
tanah itu diri sendiri. Kenapa begitu terjadi? Kenapa terjadi? Mikroba atau mikroba-mikroba yang ada di tanah ketika dibajak, dicangkul, mereka rentan terkena matahari dan itu membuat mereka musnah. Itu salah satu bentuk kejadian kalau kita mengolah tanah menggunakan secara berlebihan. Maka saya coba saat ini tidak lagi menggunakan pengolahan tanah yang berlebihan. Mungkin cukup dengan menutup bagian atas tanah dengan beberapa gulma dan memasukkan mikroba yang sifatnya alami yang ada di sekitar lahan. Nah ini pola yang sudah saya jalani. Perempuan semuanya, bagi perempuan yang pernah membaca artikel tentang jadam atau alfilaha, untuk proses pengolahan tanah itu di jadam mereka tempatkan itu di topik pertama. Sedangkan di Al-Filaha atau kitab yang dibuat di zaman Andalusia, itu mereka menggunakan beberapa komponen untuk memperbaiki tanah. Nah mungkin saya coba sampaikan, dalam jadam, salah satu yang sangat mereka tekankan adalah menggunakan mikroba lokal. Ya, menggunakan mikroba lokal. Nah, kalau produk mereka klaim mereka berhasil menemukan mikroba yang mampu memperbaiki tanah secara alami dan efisien dan murah. Ya. Nah, ini mereka sebut dengan istilah jadam mikroorganisme solution atau sebut juga dengan JMS. Nah, pembuatan juga tidak sulit dan semua bisa dan tidak perlu alat-alat yang lebih wah. Nah, mungkin kalau moderator bisa lihat, saya pernah ada mengirimkan foto 2 tanah yang dimasukkan dengan mikroba. Ada dari AI kalau saya fotonya. Ada kalau bisa ditampilkan ada 2 perbandingan. Ada tanah yang sehat dengan tanah yang tidak sehat. Tadi saya udah WA ya. Kalau bisa ditampilkan bisa. Nah ini. Nah, satu lagi. Ini yang kena erosi ini. Nah, satu lagi yang ada bukan. Nah ini. Kita bisa lihat perbandingan. Ini tanah yang rutin dimasukkan mikroba. Kebetulan di sini mereka menggunakan M4 ya. Kalau saya sih lebih suka menggunakan mikroba yang ada di sekitar lahan. Nah, bagaimana kita bisa lihat perbandingan ini fotonya dari AI ya. Kalau mikroba yang tanah yang kurang dimasukkan mikroba kelihatan unsur-unsur di dalamnya kelihatan. Sementara tanah yang sering diberi mikroba itu berbeda. Ya. Nah, dalam dunia pertanian yang perempuan semuanya, unsur yang sering diabaikan orang oleh petani adalah penggunaan mikroba. Karena penggunaan mikroba sendiri mereka lebih suka yang sifatnya instan, ya, atau contohnya M4 salah satu di dalamnya terkandung mikroba, lupa bahasa Latin tapi bahasa singkatnya mikroba disebut dengan BAL, ya, Bacillus lupa. Nah, mikroba ini sifatnya pengurai biomasa organik dan dijual mereka di dorman ya, ditidurkan dan kemudian mereka diaktifkan lagi dengan cara memberi molase ya, bacillus. Nah, kalau menurut Jadam penggunaan M4 dan molase secara berkelanjutan itu akan meningkatkan pH tanah sehingga dalam Jadam tidak mereka rekomendasikan menggunakan molase. Ini salah satu dalam Jadam. Nah, bagaimana memberi mikroba dalam tanah tanpa menggunakan molase? Nah, Jadam merekomendasikan menggunakan humus tanah yang ada di sekitar hutan. Nah,
molase sendiri itu berfungsi sebagai sumber energi atau sumber makanan bagi mikroba. Nah, pengganti molase, Jadam menghadirkan memberi solusi dengan memberi karbohidrat dari kentang. Ya. Nah, kalau saya sendiri menggunakan pisang masak. Pisang masak, saya blender, saya haluskan, kemudian saya kasih mikroba dari humus tanah, hutan atau bambu. Nah, prosesnya seperti yang ditunjukkan Jadam itu rutin dimasukkan. Minimal sebulan saya masukkan 4 kali dalam lahan. Nah, itu beranjak ditambah dengan garam krosok ya. Nah, ternyata itu sangat efektif, terutama mengatasi masalah-masalah yang saya bilang tadi, yaitu masalah layu fusarium, terus masalah akar gada atau nemotoda, itu sangat efektif menggunakan pola Jadam ya, JMS. Nah, itu yang saya temukan. Nah, sementara mikroba-mikroba yang dijual di pasar banyak sekali ya. Bisa perempuan ada M21 dan lain. Tapi saya lebih tetap sampai saat ini konsisten. Walaupun saya ada juga menggunakan M4, sama M21 itu dalam kondisi emergensi gitu. Artinya saya butuh mendadak gitu kan, karena JMS sendiri ini per sejam itu butuh proses 3 hari gitu. Nah, itu salah satu faktor yang bisa kita gunakan untuk merecovery tanah. Nah, tadi bisa lihat kondisi tanah saya yang nah ini tanah yang saya terapkan pengolahannya menggunakan mikroba Jadam dan menggunakan tanpa olah tanah. Nah, tanah yang garis-garis yang hitam atau yang itu bedengannya tidak saya bajak, tidak saya kultivator, tapi tepat saya lewat saya kultivator. Nah, nanti tanah yang tepi itu saya tinggal timbun ke tanah yang udah saya masukin, kasih itu gulma bukan jerami ya, itu gulma saya keringkan, saya potong, terus saya masukkan ke dalam bedengan, nanti tepinya saya kultivator, nanti tanah yang kultivator saya jadikan penimbun. Nah, itu saya kasih biochar, kasih JMS. Nah, lahan ini ini yang saya gunakan, yang ada sekarang di foto itu saya tanam cabai sekarang. Usianya udah sampai udah hampir 2 minggu ya. Dari semua cabai yang 2 bedengan ini udah saya tanam cabai. Nah, yang masih kuning-kuning itu lagi proses karena masih pemasukan mikroba dan biochar. Nanti kita biochar adalah nanti saya coba jelaskan juga biochar. Nah, ini yang saya lakukan. Nah, bedengan ini itu udah saya gunakan tahun kemarin. Jadi saya tidak lagi membajak. Ketika saya sudah selesai tanam, saya potong, terus tinggal saya lubangin, terus saya tanam langsung, terus saya kultivator tepinya saya masukin di tanah. Jadi tanah yang pertama di bawah itu tidak akan saya kultivator untuk menjaga ekosistemnya tetap ada. Nah, ini bentuk pertanian yang yang saya gunakan untuk berkelanjutan. Ini salah satu lahan saya yang saya tanami cabai. Ini kalau saya udah 3 kali tanam cabai ya. Prosesnya pertama gagal, kedua gagal, tapi kita biarkan. Kenapa? Karena tanah ini memang pada dasarnya kan udah terkontaminasi. Jadi tidak mungkin langsung cepat mereka berproses. Nah, yang ketiga ini dari pengamatan saya, dari 150 batang yang saya tanam tahap awal itu cuma mengalami kegagalan tumbuh itu sekitar 5 sampai 6 lubang. Kalau dulu sebelumnya dari 150 saya tanam, saya gagal tumbuh itu sekitar 50%-nya. Kemudian layu kena fusarium, akar gadanya sekitar dari 50% itu hampir 50% lagi. Jadi tumbuhnya paling 6-7 batang.
Nah, ini yang salah. Tapi mudah-mudahan yang tahap ketiga ini dari tahap awal cuma gagal 6. Artinya kesehatan tanahnya meningkat dan penggunaan pupuk pun sekedar penyiram. Jadi penggunaan pupuk saya guna pupuk cair, ya. Terus saya rutinkan siram dengan mempunyai pola. Jadi ketika tanah kita sudah sehat, pola pemupukannya pun kita harus teratur. Nah, ini mungkin nanti di diskusi selanjutnya akan saya coba bahas juga masalah bagaimana mengatur pola pemberian pupuk. Karena pada dasarnya tanaman itu kan makhluk hidup, dia tahu kapan dia dikasih pupuk, hari apa, jam berapa, nah itu ternyata mempengaruhi ya. Nah, lanjut, ini contoh-contoh apa yang tadi saya sampaikan dari presentasi, secara prakteknya memang butuh kesabaran dan butuh pemahaman apa yang kita lakukan terhadap tanah. Sehingga kalau kita sudah memuliakan tanah, maka dia akan berbudidaya. Nah, ini foto lahan saya yang saya tanam cabai, sekarang udah berbunga, ya, udah berbunga, dia udah 2 bulan. Itu kiri kanan bedengannya yang saya baca, apa antara bedengan itu apa namanya tuh? Kalau sini di Banda, kalau ini Banda ya. Jadi saya tidak pakai mulsa, saya tidak pakai apa, pakai apalah herbisida gitu kan. Tapi memang rumput yang ada itu saya manfaatkan. Jadi ketika rumput di kiri kanannya di celah kali itu ya, cara apa namanya, bedeng apa namanya, lupa saya. Itu tumbuh, nanti saya kultivator. Jadi bedengan tempat tumbuhnya cabai ini dia tidak tidak diganggu gitu kan. Bagaimana rumput di atasnya? Ya saya gunakan mesin potong rumput untuk memotongnya gitu kan. Jadi ada celahnya. Nanti baru kita siangin pelan-pelan gitu kan. Nah, ini saya tidak menggunakan mulsa. Nah, ini udah saya terapkan sejak awal saya bertani, karena mulsa itu menjadi masalah saat ini bagi pertanian gitu. Karena plastiknya ternyata susah diuraikan dan dia mudah robek dan dia susah terurai. Dan itu telah menjadi perhatian para peneliti di kampus, di akademisi, dampak dari penggunaan plastik mulsa. Ya. Dan sekarang petani susah untuk dilepaskan dari penggunaan mulsa karena mereka menganggap kalau tidak pakai mulsa mereka rasanya tidak bertani gitu kan. Nah, saya sendiri tidak menggunakan mulsa sama sekali gitu kan. Nah, tapi itu tadi kita harus bedengan yang kita buat jangan dirotari. Saya sendiri tidak sepemahaman dengan beberapa teori yang mengatakan tanah harus di rotari ya, atau dirotasi lah, diputar, dirubah lurus. Kalau sekarang bentuknya mungkin vertikal, nanti berubah jadi horizontal gitu kan. Nah, itu kan di beberapa petani menjadi sebuah keharusan gitu. Kalau saya sendiri dari awal saya bikin lajur seperti ini, saya tidak rubah lagi. Kalau ukurannya di pedengan udah 80 atau 1 meter, saya tidak rubah lagi menjadi kecil atau besar gitu atau diputar. Kenapa? Ya tadi seperti saya sampaikan, nah, kita tidak mau merusak ekosistem yang ada di dalam bedengan itu sendiri gitu kan. Bagaimana dengan rumput? Nah, itulah yang harus kita kontrol. Nah, kalau saya biasanya mengontrolnya atau membersihkan ini untuk rumput-rumput itu jaraknya antara 20 hari. Ya. Untuk bedengan ini saya akan kultivator sekali 2 bulan. Ya. Nah, untuk rumput yang tumbuh di antar bedengan ini, saya sekali sebulan saya potong pakai mesin potong rumput. Nah, sekali 2 bulan saya potong, kemudian sekali sebulan saya potong pakai mesin rumput biar dia tidak tinggi, kemudian sekali 2 bulan kita kultivator. Ya kan? Nah, kemudian baru kita angkat. Jadi rumput-rumput yang kita potong di bulan sebelumnya itu akan menjadi humus. Ketika kita naikkan ke bedengan, maka itu akan menjadi pupuk secara otomatis gitu kan. Nah, untuk penyiangan saya biasa rutin melakukan per 20 hari. Ya. Kenapa?
Kalau lebih dari 20 hari biasanya benih-benih gulma yang ada di tanah itu udah tumbuh, udah mulai tumbuh kecil-kecil. Nah itu kita cukup scrub atau pakai apa ya, di scrub aja itu dia udah apa, udah terganggu, udah nggak tumbuh lagi gitu kan. Jadi saya punya pola seperti itu untuk menjaga tanah apa lahan tetap bersih. Lanjut apa, saya punya foto satu tadi tentang tanah sehat ya. Kalau boleh moderator ada saya buat perbandingan satu lagi. Nah ini. Nah ini bentuk tanah sehat dengan tanah tidak sehat. Nah biasanya humus tanah yang bagus itu kedalaman semakin hitam tanah di bawahnya semakin dalam itu semakin bagus bentuk humusnya. Kalau saya di lahan saya itu sekitar 40 cm ya, 40 cm sisanya baru tanah kuning. Tanah kuning seperti yang sehat ini. Nah humus tanah sorry, di tanah pertanian yang saya alami, ketika saya menemukan bedengan yang keras atau yang padat, ternyata di situ kondisi ekosistem dalam tanahnya tidak sehat. Jadi kalau kita punya bedengan, kalau kita pijak seperti lunak lembut, berarti ekosistem di dalam tanahnya masih terjaga. Makanya kenapa saya bilang saya tidak, ketika teman-teman saya berkunjung ke kebun, ke cerita-cerita diskusi pertanian, saya pasti menyampaikan jangan pijak bedengannya, ya, atau jangan diinjak lah bedengannya. Kenapa? Ketika kita telah membuat ekosistem, tujuan jangan terjadi pemadatan ya. Makanya kalau kita bertani itu usahakan buat jalur akses ya, seperti untuk menyiram, memupuk, membawa gerobak. Itu jangan sampai melintas-lintas atau menginjak-injak bedengan. Itu secara secara manajemen tanah itu tidak baik karena terjadi kepadatan. Maka ketika tanah kita udah sehat, biasanya terasa lunak tanah itu, dan kita bisa lubangin dengan ya mungkin dengan kayu apa gitu untuk menanam. Nah ini kelebihan salah satu kita menerapkan manajemen tanah untuk pertanian kita. Nah pelan sekali semuanya. Tadi saya sampaikan bahwa ingin sedikit menceritakan tentang biochar. Mungkin perempuan udah tahu ya. Dalam hal ini di lahan saya menggunakan biochar untuk meningkatkan kesehatan tanah. Jadi saya gunakan JMS dari Jadam, kemudian biochar dari Alpilaha ya, termasuk juga abu. Nah biochar sendiri itu kan arang yang diaktifkan menggunakan mikroba atau memasukkan unsur VOC atau menggunakan zat kimia, sehingga arang ini ketika sampai di dalam tanah dia mampu menjadi rumah-rumah bagi mikroba, menjadi rongga-rongga tanah untuk O2 atau H2O, sehingga akar-akar nyaman untuk tumbuh. Gitu. Nah itu manajemen tanah yang saya gunakan untuk saya sendiri secara praktek, dan unsur bahan ya tadi menggunakan mikroba lokal, sudah itu menggunakan biochar, dan saya mengurangi penggunaan molase. Dan pupuk pupuk dasar pun saya tidak menggunakan pupuk dari luar, saya lebih suka menggunakan pupuk yang saya buat dari lahan yang ada. Nah ini ada sedikit moderator menampilkan biochar, pengertian biochar. Nah, mungkin nanti puan-puan bisa coba googling apa itu biochar, bagaimana pembuatannya, dan bagaimana mengaktifkannya gitu kan. Nanti mungkin kita bisa diskusi. Banyak sekali tentang biochar ini. Ternyata biochar ini bukan teknologi baru. Ini sudah ditemukan di abad 11 oleh orang-orang muslim dalam bertani. Nah, cuma kita agak telat, orang orang non muslim lah yang lebih dahulu memanfaatkan, padahal arang, urin kambing, abu kayu itu sudah digunakan oleh pertanian-pertanian
ya abad 11 salah satu teknologi memperbaiki tanah. Ya. Baiklah perempuan, mungkin saya rasa udah cukup untuk narasi kita, udah jam 9, nanti kita buka sesi diskusi lebih banyak gitu. Moderator, terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan moderator untuk sesi selanjutnya. Saya kira dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.